What's up? Balik lagi dengan gua Kevin. Banyak sekali nih customer merakit PC berdasarkan dari pendapat sendiri ataupun mungkin dari pendapat orang lain. Bisa dari teman sendiri, forum, ataupun sales komputer. Tapi setelah itu, apakah PC yang kita rakit tersebut sudah tepat atau condong banyak kekurangan? Banyak dari kita setelah merakit PC di kemudian hari menyesal. Kali ini ulasan mencoba segmen baru namanya bedah PC. Di konsep ini kita akan mengulas PC baik dari customer atau dari penonton ulasan ID. Yang pasti kita ulas adalah kelebihannya, kekurangan, dan rekomendasi untuk upgrade PC ke depannya, baik dari pendapat ulasan ID ataupun dari pendapat penonton lainnya. Langsung aja kita ulas PC rakitannya. PC ini milik pelanggan Enterkomputer yang bernama Hadi yang tinggal di Jakarta Pusat. Secara performa bisa dibilang PC ini cukup seimbang. Otaknya menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 1700X yang memiliki 8 core dan 16 thread di dalamnya. Cocok untuk multitasking, streaming, atau sesekali bermain game. Prosesornya didinginin dengan brand in-house AIO Water Cooler Cube Gaming Keras C240 yang sesuai namanya memiliki ukuran 240 mm. VGA-nya pakai XFX Radeon RX 570 dengan VRAM 8GB Triple X Edition. RAM-nya menggunakan GAL AMD Edition Super Loose Lit RGB dengan konfigurasi dual channel 2x8GB dan memory clock hingga 2400 MHz. Motherboard-nya menggunakan Maxsun MS-B350FX Gaming Pro. Komponen tersebut ditenagai oleh PSU Seasonic Focus Plus Gold FX 750W full modular dengan rating 80+ Gold. Semuanya dimasukin ke dalam casing in-house Cube Gaming Phoenix yang semuanya dibuat dari gabungan aluminium dan tempered glass di kedua sisinya. Lalu ini info yang paling dicari sama orang. Saat ini dirakit, kira-kira harganya itu Rp22.475.000. Harga bisa naik atau turun tergantung kondisi pasar. Nah, kita langsung aja mulai benchmarknya. Seperti biasa, keadaan default berarti semuanya nggak ada yang kita ubah. Asli, langsung dipasang nggak diutak-atik. Prosesornya default, VGA default, memori default, bahkan fan curve-nya juga default. Sedangkan pas di overclock, prosesor berhasil stabil di 3,9 GHz dengan tegangan 1,35 volt. VGA-nya juga didorong hingga clock 1400 MHz dan memori clock-nya 2100 MHz. Semua fan curve diatur 100%. Memori juga dinaikin jadi 2400 MHz dari default di 2133 MHz. Kita masuk ke benchmark CPU favorit kita, Cinebench R15. Dengan 8 core 16 thread, skor 1509 dalam keadaan default dan naik jadi 1680 setelah di overclock untuk performa multithreadnya. Single thread seperti yang kita tahu, bukan senjata utama Ryzen, tapi skornya masih bisa dibilang memuaskan di 146 CB dalam keadaan default dan 159 CB saat di overclock. Masuk ke benchmark sintetis gamers favorit kita 3D Mark, kalian bisa lihat sendiri dari grafik, sudah pasti ada kenaikan kalau di overclock. Kenaikannya dari rentang 7% sampai 13%. Dengan Geekbench 3 untuk multi-core, juga berhasil mencatat nilai 28 ribuan dan naik jadi 31 ribuan saat di overclock. Tapi sintetis sekali lagi tetaplah sintetis. Gimana performa nyatanya? Kita mulai dari benchmark Final Fantasy XV Windows Edition. Dengan pengaturan 1080p dan kualitas standar didapatkan skor 5408 saat default dan naik jadi 5911 saat di overclock. Game GTA sendiri dengan spek yang udah ada pasti kita coba di setting mentok kanan semua. Dapat frame rate rata-rata di 34,89 fps dan naik jadi 36,31 fps saat di overclock. Tapi kalau kalian pingin MSA dimatiin atau anti-aliasing dimatiin, frame bakal langsung naik ke 86,97 fps dalam keadaan default dan naik jadi 94,78 fps saat di overclock. Nah, ini adalah satu game untuk mewakili API dari X12, seperti biasa menggunakan Rise of the Tomb Raider. Di resolusi 1080p, preset very high dan high dengan FXAH on, udah pasti semua di atas 60 fps seperti ada di grafik. Untuk game e-sport seperti CSGO dan Dota 2, udah pasti kalian bisa main di setting tertinggi. Tapi game kayak PUBG, gua saranin main di setting medium preset supaya dapat frame di atas 60 fps dan stabil.
Dari spek yang ada, jelas banget kalau ini sistem bukan buat main game saja. Karena seperti yang kalian tahu, kalau prosesor Intel Core i7 7700K lebih pas untuk main game. VGA juga di harga yang sama, kalian bisa beli GTX 1070 yang memang performa gamingnya jauh di atas RX 570 ini. Tapi balik lagi, RX 570 yang dipakai bukan asal RX 570, tapi edisi spesial dari SFX. Mungkin ya, pas dirakit, nilai estetika gamersnya lebih ditonjolkan dibandingkan dengan segi price to performance-nya. Buktinya yang dibeli adalah casing gaming open air dengan bahan aluminium dan tempered glass. Opini sendiri ya, secara estetika, nggak bisa komentar lagi. Aura gamingnya kerasa banget. Tapi dari segi fungsionalitas, gua rasa kurang oke. Pertama, nggak ada mounting fan yang mengarah ke motherboard. Karena pakai AIO water cooler, berarti nggak ada aliran udara yang mendinginkan komponen di sekitar motherboard seperti VRM. Mungkin ini jadi alasan kenapa gua nggak bisa naikin tegangan prosesor ke 1,4 volt supaya CPU bisa tembus ke 4 GHz. RAM yang dipakai juga keren dengan RGB di heat spreader-nya. Tapi sekali lagi, RGB nggak naikin frame rate dalam game. Motherboard-nya sendiri juga kalau bisa pilih yang ada heatsink di VRM-nya supaya tegangan bisa stabil dan overclock prosesor bisa lebih tinggi lagi. Nah, jadi menurut kalian gimana nih bedah PC kali ini dari sudut pandang ulasan ID? Tentu saja pasti banyak perbedaan pendapat dari sudut pandang penonton dan ulasan ID. Menurut kalian, komponen apa saja sih yang perlu diganti dan kenapa perlu diganti? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Untuk kalian tertarik untuk dibedah PC-nya, silakan baca persyaratannya di kolom deskripsi di bawah ini. Seperti biasa, like, share, dan subscribe channel Ulasan ID kalau kalian ingin lihat lebih banyak konten seperti ini ke depannya. Berikan juga saran video yang ingin kalian lihat di kolom komentar di bawah. Saya Kevin dari tim Ulasan, sampai ketemu di video selanjutnya.